Shalom, anak-anak remaja GKI Smut Medan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah minggu hari ini, tanggal 7 Juni 2020. Saat ini kita akan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, syukur bagimu Tuhan. Kami dapat bertemu kembali walaupun kami di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan bersama. Biarlah hati kami Engkau teduhkan dan tenangkan. Roh Tuhan kiranya memimpin hidup kami dan hadir untuk mengarahkan kami. Mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Dan biarlah kami saat ini juga mau melakukan apa yang menjadi firman kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kuasai hati kami dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang Ibu kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Amsal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Nah, boleh kita nanti akan baca di rumah kita masing-masing ya adik-adik ya. Dan tema kita hari ini adalah iman dan ilmu. Adik-adik remaja GKI Smut Medan, apakah kita tahu bersama tentang ilmu atau iman? Mungkin kita dapat pilih satu-satu ya. Iman itu adalah bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bisa kalau iman ini tidak ada untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena iman itu adalah merupakan sebuah anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Dan ini alat Tuhan yang diberikan kepada kita untuk memahami karyanya. Sedangkan ilmu adalah, mungkin adik-adik di sekolah itu banyak sekali ilmu. Ada ilmu eksak misalnya. Tetapi ada ilmu sosial. Tapi ada juga ilmu teologi. Nah, kalau sosial berarti kita itu berbicara kepada masyarakat atau banyak orang. Kita bergaul atau ilmu yang mengajari kita bergaul, berkomunikasi dengan satu sama yang lain. Kalau eksak mungkin hitung-hitungan adik-adik. Apakah fisika, kimia, matematika, dan seterusnya. Kalau ilmu teologi itu adalah berbicara tentang Tuhan. Nah, Ibu Pendeta pernah belajar. Di sana dikatakan waktu di sekolah Ibu, sekolah teologi, ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu teologi. Di mana itu bisa memahami tentang apakah itu turunannya hukum atau ilmu hukum, ilmu eksak, ekonomi, dan seterusnya. Jadi ilmu teologi itu lebih tinggi adik-adik. Nah, kalau kita berbicara tema kita hari ini, yang mengatakan iman dan ilmu, banyak sekali itu yang menentang. Kalau iman berjalan sendiri-sendiri, atau ilmu itu harus berjalan juga dengan sendirinya. Ini sulit untuk digabung. Kenapa? Karena iman tidak mungkin memahami tentang ilmu pengetahuan. Ada juga mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bisa dilogikakan atau juga dibawa kepada iman. Nah, menurut adik-adik semuanya, bagaimana pemahaman kita tentang ilmu dan iman ini? Apakah ini bertentangan?
Memang waktu ibu juga sekolah teologi, di sana juga pernah membahas tentang penciptaan. Secara logika, kalau kita lihat penciptaan Tuhan ini, tidak akan pernah orang bisa memahami bagaimana tumbuhnya pohon dari akarnya atau juga benih berkecambah, terus semakin besar, semakin banyak daunnya dan berbuah lebat. Orang tidak akan pernah bisa melogikakan secara ilmu kalau itu tidak didasari bahwa itu adalah ciptaan daripada Tuhan. Banyak hal adik-adik remaja untuk sulit. Dan sering orang mengatakan bahwa ini harus terpisah antara ilmu dan juga iman. Tapi kita boleh belajar adik-adik ketika kita memahami kitab Amsal ini. Dari firman Tuhan, kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Fokus Ibu Pendeta di ayat yang ke-7. Dan di situ nanti kita akan menghafal bersama adik-adik. Karena itu adalah ayat emas dalam kitab Amsal pasal 1 ini. Nah di situ adik-adik dikatakan bahwa iman tidak akan pernah berjalan sendirian tanpa ada ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu juga tidak akan pernah berjalan sendirian tanpa iman. Kalau iman berjalan sendirian, itu akan merupakan hasilnya kalau tidak ada ilmu, itu tidak akan pernah bisa dibahas untuk diyakini. Tetapi kalau iman itu juga tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan itu menjadi kosong. Contohnya adik-adik, kalau kita itu belajar terus, tetapi kita tidak memiliki ada rasa takut akan Tuhan. Jadi ilmu yang kita dapat itu tidak membuat kita itu menjadi orang yang baik. Tetapi hanya sekedar tahu dan bisa menjadi seorang anak yang angkuh dan sombong. Karena dia merasa bahwa apa yang ditahunya itu adalah untuk dinikmatinya sendiri. Dan tidak tahu dia bahwa yang diketahuinya itu adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Demikian juga dengan iman. Iman kita itu adalah mengarahkan kita supaya kita itu dibentuk Allah menjadi anak-anak yang memiliki integritas. Kalau seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, tetapi dia tidak memiliki iman, pasti dia akan menjadi seorang anak yang angkuh dan sombong. Nah saudaraku, adik-adik kami yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kita berbicara tentang kitab Amsal ini. Sebenarnya Ibu Pendeta ingin memberikan rumusan tentang kitab Amsal ini, yaitu seperti ini adik-adik. Kitab Amsal ini rumusannya ini. Tidak bisa mengarah kemana-mana. Kalau kita itu bisa dikatakan seorang yang benar, maka kita harus mampu untuk bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, dan menurut dunia mungkin itu bisa benar. Tetapi apakah ini merupakan sebuah pemahaman yang sesuai dengan Tuhan? Makanya di situ harus didasari dengan rasa takut akan Tuhan. Nah disitulah hikmat yang timbul. Kalau kita hanya bisa memilah yang benar dan yang salah atau positif dan negatif adik-adik, dan memilih yang positif atau memilih yang benar, menurut dunia itu adalah seorang yang bijak. Kita bisa pilih satu sama yang lain, tetapi yang kita pilih adalah yang baik. Menurut dunia, ukuran dunia itu adalah seorang yang bijak. Tetapi di dalam Allah itu adalah harus didasari takut akan Tuhan, maka dia adalah seorang yang berhikmat. Kenapa Ibu Pendeta mengatakan rumusan ini? Karena adik-adik, ini juga yang disimpulkan di dalam kitab Amsal. Karena kitab Amsal ini banyak berbicara tentang hikmat. Jadi orang yang berhikmat di situ dia memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang baik, pengetahuan yang membentuk karakternya dengan
seorang yang setia, beriman, percaya, mengandalkan Tuhan. Jadi kalau sudah dikatakan dia seorang anak yang berhikmat, maka di situ dia sudah memiliki pengetahuan dan dia sudah memiliki iman kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam Perjanjian Lama ada 3 pembagian tulisan yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu pertama itu adalah berupa bagaimana tentang hukum, kemudian tentang kitab para nabi, dan juga tulisan-tulisan. Jadi kitab Amsal ini adalah berupa tulisan, karena di situ ada banyak syair. Syair-syair inilah salah satunya yang dituliskan oleh Raja Salomo. Raja Salomo sungguh sangat dihargai, karena dia sudah kita ketahui adalah orang yang memiliki hikmat. Dan banyak orang datang kepadanya karena dia sudah dianugerahi oleh Tuhan hikmat daripada Tuhan, selama dia takut akan Tuhan. Tetapi memang Bapak Ibu atau adik-adik kami yang kami kasihi, mungkin kita juga sama keluarga juga menonton ini, video ibadah remaja ini. Di sini kita juga tahu bahwa kehidupan Salomo pada akhirnya membuat kerajaan Israel ini menjadi terpecah. Karena apa? Dasar itu tadi dia tinggalkan, di mana dia harusnya seorang yang berhikmat, yang sudah dibentuk dan dianugerahi oleh Tuhan dan dipilih Tuhan, dan tidak ada yang bisa menyaingi dia hikmatnya di dalam dunia ini. Tetapi karena dia sudah beralih kepada Tuhan, itu semua dicabut oleh Tuhan dan Tuhan meninggalkan. Sehingga Salomo tidak memiliki hikmat di mata Allah. Adik-adik yang kami kasih dalam Kristus Yesus, saat ini kalau kita sudah memahami tentang pengajaran tentang kitab Amsal ini, kita juga harus bisa memaknai tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kita boleh bisa mengerjakan semua aktivitas kita di dalam hidup ini, dan biarlah ilmu dan pengetahuan yang ada pada diri kita itu tetap sejalan supaya Tuhan tetap dimuliakan. Kita harus tahu semua sumber iman dan ilmu itu hanyalah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap dipermuliakan, apalagi adik-adik saat ini sudah mendapatkan hasil raport masing-masing. Mungkin kita bersuka cita, ada yang lulus di dalam SMP-nya atau sekolah dasarnya atau SD atau studinya, SMP, SMA, dan banyak kita raih keberhasilan-keberhasilan. Karena apa? Ilmu yang kita sudah dapat. Tapi lihatlah, itu bukan karena usaha kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Itu semua karena Tuhan yang memberikan segala yang terbaik kepada kehidupan kita. Tetapi di situ, kalau kita memiliki anak atau seorang anak yang berhikmat, maka di situ kita harus mengolahnya dengan takut akan Tuhan. Sehingga apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat itu adalah tetap memuliakan nama Tuhan dan tetap meninggikan nama Tuhan. Sehingga kita juga menerapkan di dalam hidup kita masing-masing, dimanapun kita berada, kita dapat berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu berawal dari kehidupan keluarga kita, gereja, masyarakat, bahkan dunia. Kita tidak tahu adik-adik, masa depan adik-adik itu diberikan Tuhan. Dan engkau akan ditempatkan di mana saja. Dan biarlah apa yang kamu dapat dan gali saat ini, galilah dengan rasa takut akan Tuhan. Hormatilah Allah. Dan biarlah apa yang semua yang kita miliki ini
adalah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, kami dapat mendengarkan firman-Mu saat ini. Itu bukan dari kekuatan dan kehebatan kami, tetapi itu semua adalah anugerah daripada-Mu. Bahkan kami diingatkan dari firman Tuhan pada kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Biarlah kami juga dapat menikmati itu dengan kasih karunia Tuhan. Kami tidak dapat memilah antara iman dan ilmu, tetapi itu seiring sejalan. Iman dan ilmu tidak dapat terlepas satu sama yang lain. Dan apapun yang kami sudah peroleh, iman dan ilmu itu dalam diri kami yang sudah Tuhan anugerahkan, ajari kami Tuhan untuk mengolahnya di dalam rasa takut akan Tuhan. Karena kalau kami sudah Engkau curahkan, memiliki hikmat-Mu, maka iman dan ilmu itu dapat membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan menghadirkan berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak remaja. Kami tetap mau dipakai Tuhan. Sekecil apapun itu Tuhan, menurut ukuran dunia. Ilmu pengetahuan yang kami punya dan miliki, kami mau berikan itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Banyak yang ada di dalam dunia ini yang Engkau pakai secara luar biasa. Dan menurut ukuran dunia, mereka itu adalah hal yang tidak berguna. Tetapi kami adalah imago Dei, gambaran Allah, anak-anak Tuhan. Ketika Engkau pakai secara luar biasa, kami juga menjadi anak yang menghadirkan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang setia untuk tidak meninggalkan hati kami daripada panggilan-Mu. Inilah doa dan sembah sujud kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Kiranya memberkati kehidupan anak-anak remaja GKI Sumut Medan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.